Dirikan sholat Jumat. Oh, sudah nggak ada ya, sudah 4 ya. Jadi diingat-ingat kembali syarat sahnya mendirikan Jumat. Pertama, harus penduduk yang mukim, artinya paling sedikit 40 orang atau lebih. Jadi kalau 40 campur sama pendatang, maka mendirikan sholat Jumat tidak sah. Harus orang yang mukim dan dewasa. 40 kecampuran anak kecil juga tidak sah. Nah, maka ada istilah sholat mu'adah. Pernah dengar sholat mu'adah? Kalau dalam satu wilayah ada 2 masjid, itu ada ulama yang menyatakan yang azan pertama itu yang duluan yang sah, yang keduanya nggak sah. Makanya kan hati-hati. Sekarang kita masih deket-deket banget. Nah, maka harusnya habis sholat Jumat, imamnya mimpin sholat zuhur jamaah. Di kampung sampai sekarang, saya setiap pulang itu memang habis sholat Jumat ada yang sholat zuhur. Itu namanya sholat mu'adah. Untuk bahasa menyempurnakan sholat Jumat itu dek akhirnya. Untuk menyempurnakan takut tidak sempurna karena masjidnya sangat dekat dan takut jamaahnya kurang dari 40 orang. Paham nggak? Namanya sholat apa? Mu'adah. Saya dulu lagi imamin di PT juga pernah. Artinya habis saya sholat terus pulang, ada yang sholat lagi. Tapi emang saya ngerti dan saya tidak ikut. Dan ini saya juga sudah pernah menanyakan ke ayah saya, lagi masih ada. Kan seruannya sholat Jumat kan udah dilakukan, kenapa harus sholat zuhur? Kan sholat zuhurnya udah gugur gitu. Kata ayah saya dulu juga sudah ditanyakan, lagi zamannya kakek saya, Bapak Tua Ali, dengan ulama-ulama yang lain. Artinya tidak boleh jadi pertengkaran, perselisihan yang tajam. Yang mau langsung pulang sudah sholat Jumat silahkan. Yang mau sholat zuhur gitu ngikut imam yang bangun sholat zuhur lagi silahkan. Ini harus jadi catatan ya bagi jamaah Al-Furqon ya. Jadi jangan jangan rewel bahasanya lah di kampung mah. Yang penting kita tahu ilmunya ya. Ini tentang ilmu, jadi harus saya jelaskan. Jadi ada sholat mu'adah, tujuannya untuk menyempurnakan, takutnya mendirikan sholat Jumatnya ada yang kurang. Paham nggak? Saya yang ngeri pas baca yang masjid deket terus yang sah yang azan duluan nih. Iya, yang azan susulan, aduh gimana itu kan itu. Jadi, tapi udah kembali ke bahwa Allah Maha Rahman Rahim, kasih sayang. Kalau kita niatnya tulus lillah, insya Allah semuanya diterima, amin. Ya Rabbal Alamin. Itu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi? Iya, berjamaah. Tidak boleh sholat Jumat sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, harus sudah masuk waktu zuhur. Yang terakhir, yang keempat, syarat sah mendirikan sholat Jumat harus didahului 2 khutbah. Lalu kita lanjutkan ke pembahasan tentang khutbah Jumat. Rukun 2 khutbah Jumat. Ya, semua juga kalau memang mampu bisa, ada ilmunya, silakan siapapun kaum muslimin bisa menjadi artinya khotib ya, artinya petugas khutbah. Itu silahkan, makanya kita harus belajar, harus tahu. Ini ketahuilah jamaah sekalian yang saya hormati, rukunnya artinya wajib dalam 2 khutbah Jumat itu pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Keterangannya adalah amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekurang-kurangnya innal hamdalillah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau alhamdulilladzi hadana li hadza atau yang lain-lainnya, yaitu tambahan pujian kepada Allah. Sekurang-kurangnya, seminimnya pujian itu ya alhamdulillah, begitu ya. Itu aja. Lalu yang kedua, rukun khutbah Jumat, 2 khutbah Jumat itu membaca sholawat atas kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Sebagian ulama berkata bahwa sholawat ini tidak wajib, berarti bukan rukun khutbah. Ya, sebagian ulama. Ya bagi kita ya apa susahnya sih orang baca sholawat ya kan? Baca sholawatnya. Ya gitu ya. Jadi kalau ada yang khutbah Jumat di antara jamaah ini, ya kan pertama rukun wajib baca alhamdulillah. Yang kedua sekurang-kurangnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu sholawat namanya. Lalu yang ketiga mengucapkan syahadat, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan sebenar-benarnya dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kal yadil jazma. Tiap-tiap khutbah yang tidak ada syahadatnya adalah seperti tangan yang terpotong. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Ini aja sudah jadi perselisihan. Jadi ada yang tidak rukun itu 2 kalimat syahadatnya, ada yang di sini kan bukan rukun sholawatnya, kan begitu. Maka ya sudah, kita hendaklah menjadi orang yang bijak, baca dua-duanya, ya kan. Makanya alhamdulillah selama ini kita baca semua ya. Alhamdulillah dibaca, alhamdulillah syahadatnya dibaca, sholawatnya juga dibaca. Yang keempat berwasiat, artinya memberikan nasihat dengan takwa dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada pendengar sesuai dengan keadaan tempat dan waktu, baik urusan agama maupun urusan dunia, seperti ibadah, kesopanan, pergaulan, perekonomian, pertanian, siasat dan sebagainya, serta bahasa yang dipahami oleh pendengar. Ingat ini ya, jadi catatan nih, yang dipahami oleh pendengar. Jadi kalau di sini khutbah bid'ah, ya kan, dolalah, pakai bahasa Indonesia nih kita nih, ada saudara kita muslim yang begitu ya, ada kan? Rasulullah tidak pernah melakukan kan gitu khutbah pakai bahasa Indonesia, ya kan? Ya emang Rasulullah dari kecilnya pakainya bahasa Arab. Di Indonesia sendiri nih harus dipahami oleh yang mendengar. Kalau orang Medan di sana penduduknya orang-orang pribumi tua-tua gitu loh, bukan yang muda-muda modern, belum kenal Jakarta misalnya, pakainya harus pakai bahasa Medan sana asli agar pendengarnya ngerti. Kalau pakai bahasa Indonesia penduduknya nggak kenal bahasa Indonesia itu belum kenal, karena orang-orang tua gitu dahulu lah nggak belajar, itu harus pakai bahasa Medan. Dan sampai saat ini juga saya kalau main di Cirebon kan memang ada Jawa, ada Sunda. Saya main ke Cirebon yang selatan, ya memang kiainya usahanya pakai bahasa Sunda. Terus nanya kan temen saya, emang ngerti kayaknya? Yang ngerti seatik kan gitu. Ya iya, tapi ngerti. Nah maka kita emang Indonesia kan berbangsa berbahasa-bahasa ya, bahasanya macam-macam. Udahlah dirangkum dengan bahasa Indonesia agar bisa dipahami gitu loh. Jadi tujuan khutbah nasihat itu kan yang dinasihatin harus ngerti dong, ya kan? Itu jadi jangan terpengaruh sama orang-orang yang tidak ngerti, sok ngerti, atau bahasanya apa ya? Jadi sekarang tuh saya udah menjauhi itu bahasa-bahasa ini, bahasa bodoh tuh udah mulai dijauhi. Artinya pura-pura pinter, sesungguhnya bodoh. Kalau ada orang gitu, ya itu Rasul nggak pernah melakukan khutbah pakai bahasa, jadi Arab semua. Itu jamaahnya pada ngerti kagak itu. Kalau saya sih siap-siap aja nih, kalau di Rodul Jannah gitu suruh khutbah pakai bahasa Arab gitu siap. Tapi bapak-bapak nanti ngerti enggak gitu. Ya itulah bedanya kita nih, walaupun udah tua sama anak-anak kecil yang di Arab. Anak-anak itu di Arab itu pinter banget bahasa Arabnya. Di Arab. Bapak jawabnya salah. Harusnya di sana juga Pak Ustadz gitu, anak-anak kecil itu apa orang-orang dewasa tuh yang tua-tua juga nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Harus. Ya apalagi anak-anak gitu kan, yang dewasanya aja juga jarang yang ngerti bahasa Indonesia kan gitu. Nah, jadi Bapak dan sekalian, sekali lagi menjadi rukun keharusan bagi yang khutbah ini nasihat takwa pertama,
Nasihat kesananya yang berkaitan dengan lingkungannya, kita kan lagi kena musibah COVID, itu harus disinggung sedikit, meneguhkan iman masyarakat, sing sabar dan yang lain-lain. Ekonominya lagi rusak nih, sampaikan bagaimana caranya membangkitkan ekonomi di negara kita, lingkungan kita, yang berkenaan dengan kejadian yang ada. Nasihat tuh begitu. Jangan kita lagi musim duren ceritainnya musim mangga, yang nggak nyambung dong. Jadi harus sesuai dengan keadaan itu. Boleh nyampainya ya takwanya pertama aja, yang rukun kan wajib tuh pakai bahasa Arab ittaqullah, pakai paling sedikit. Kesananya nasihat masalah dunia yang bermanfaat untuk orang banyak silahkan. Urusan akhirat silahkan. Itu loh ya. Itu menjadi artinya rukun di dalam khutbah. Yang paling penting adalah artinya memahamkan apa yang kita sampaikan ke jamaahnya. Yang kelima membaca ayat Quran pada salah satu dari dua khutbah. Umumnya kita di khutbah yang kedua ya, atau akhir khutbah yang pertama biasanya dibaca wal asri ya. Kalau bapak-bapak mau ngikutin Rasulullah ya, ini mah sunnahnya memang yang penting ayat Quran umumnya. Tapi kalau pengen betul-betul ngikutin sunnah Rasulullah SAW baca ayat Quran itu surat Qaf. Jadi makanya saya kan suka pernah juga satu ayat ma yalfidhu min qaulin illa ladai qaribun atid. Itu surat Qaf ayat 18. Jadi kadang tersirat di pikiran saya tuh ini sunnah Rasul gitu. Jadi Rasul itu baca di khutbah sunnahnya surat Qaf. Bapak hadirin yang saya hormati yang dimuliakan Allah, jadi ya umumnya kita kadang semuanya bacanya wal asri innal insana lafi khusrin kan gitu ya. Innal insana lafi khusrin illa gitu. Wal asri biasanya ya. Wal asri kan biasanya kan. Wal asri innal insana ya wal asri. Di khutbah yang pertama mau duduk tuh. Yaitu sunnah. Mau di khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua disunahkan harus baca ayat Quran walaupun satu ayat. Di dalam sabda Rasulullah SAW, an Jabir ibni Samurah qol kana Rasulullah SAW yakhtubu qa'iman wa yajlisu bainal khutbatain wa yaqra'u ayatin wa yudzakirun nas wa yuhadziru. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an bin Samurah, ia berkata Rasulullah SAW khutbah sambil berdiri. Betul ya? Ia berkata Rasulullah SAW khutbah sambil berdiri, beliau duduk di antara dua khutbah atau duduk di antara kedua khutbah itu. Lalu beliau membacakan beberapa ayat Quran, memperingatkan dan mempertakuti manusia, riwayat Imam Muslim. Jadi memberikan peringatan, ittaqullah, takutlah kepada Allah, itu juga harus dijelaskan. Jadi jangan baca hadis ini terus baca ayat ini lurus saya jelasin itu, enggak, tetap harus ada peringatan. Jadi misalnya kayak pernah saya menyampaikan sabda Rasulullah SAW bahwa pada suatu zaman akan terjadi terhadap umatku akan menjauh dari ulama dan ahli fikih, kan gitu ya. Pernah kan saya menyampaikan begitu. Jadi saya zamanun, jadi pada suatu zaman itu umatku akan yafirru minal ulama wal fuqaha, akan lari dari orang alim dan fuqaha, artinya orang yang paham Quran dan hadis dan ahli fikih. Nah maka kalau sudah lari dari ulama, dari ahli fikih, Allah akan menguji, kata baginda Rasulullah SAW, 3 hal. Pertama, usahanya tidak mendapat keberkahan dari Allah. Yang kedua, akan diberi pemimpin yang tidak adil. Dan yang terakhir, yang ketiga, yakhruju minad dunya bi ghairi iman, meninggalkan dunia wafatnya tidak membawa iman. Naudzubillah. Nah ini harus betul-betul itu disampaikan agar umat ini betul-betul takut akan kejadian seperti itu. Sudah harta benda nggak dibawa,
anak istri yang kita cintai nggak dibawa, sahabat yang kita cintai nggak menyertai kita. Jangan sampai modal yang paling utama masuk surga, iman dan Islam, tidak kebawa. Agar tidak, artinya hilang iman Islamnya, agar selalu terjaga ada di hati kita, kuncinya tadi, deketin orang alim atau majelisnya orang yang berilmu nih kita ini. Karena ini kan ada yang ngingetin kan, ada yang ngingetin ke Allah, zikir kepada Allah. Kalau kita jauh dari majelis taklim, jauh dari ustadz kiai gitu, nggak sowan, nggak minta nasihatnya, kita pasti dikit-dikit akan hilang iman dari dada kita. Contoh-contoh kita nih, paling nggak kerja ya kan berapa jam tuh, ada nggak berapa menit atau ya 15 menit lah ingat Allah, ada nggak? Pasti konsentrasi apa kerjaan kan. Apalagi yang dikaruniai uang oleh Allah, terus buat jalan-jalan, kalau lagi ke puncak kemana tempat rekreasi, ingat Allah nggak? Sama sekali enggak. Lagi menikmati, iya itu alam. Iya. Kadang juga nggak lihat-lihat jam ini udah duhur apa enggak kan, ajanya nggak kedengeran. Padahal kita bisa jalan-jalan, apa tuh kan karunia siapa? Dari Allah. Maka hadiri majelis taklim ini sebulan sekali itu apa bahasanya, siraman rohani ya. Jadi rohani kita tuh disiram sebulan sekali. Ya kan, timbang sebulan sekali. Syukur-syukur ya jangan di lingkungan kita saja. Di mana ada pengajian, misalnya di masjid malam Senin ya hadir untuk nyiramin hati kita. Ya kan, seperti itu tuh harus ada. Ya. Jadi kembali ke persoalan pengajian kita di sini. Jadi harus khutbah itu rukunnya, ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi harus mengingatkan takutlah kepada Allah, dan juga misalnya ada hadis atau ayat Quran yang kalau orang munafik misalnya nanti akan dimasukkan ke neraka, paling dasar neraka, itu harus disampaikan juga. Innal munafiki fi darkil asfal minan nar. Allah berfirman bahwa sesungguhnya orang munafik nanti di yaumil kiamah akan ditaruh di bawahnya keraknya api neraka, agar orang bergetar jiwanya. Jadi nanti akan berusaha untuk menghilangkan sifat kemunafikan. Munafik itu apa? Ada tanda 3 kata Rasul, kalau ngomong selalu ada bohongnya. Kalau dia berjanji suka ingkar janjinya. Kalau diamanati dititipi apa saja jabatan karena apa, dia mengkhianati. Kalau ada di antara salah satu 3 ini sama manusia, dia sudah termasuk kategori munafik. Itu harus disampaikan juga itu, untuk menakut-nakuti umat agar takut kepada Allah dalam khutbah ya. Itu rukun khutbah harus seperti itu. Baik, yang keenam yang terakhir, berdoa untuk mukmin dan mukminat pada khutbah yang kedua. Sebagian ulama berpendapat bahwa doa dalam khutbah tidak wajib, sebagaimana juga dalam selain khutbah. Jadi ada perbedaan lagi di sini ya. Yang biasanya kan selalu dibawa tuh. Jadi Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kan gitu ya. Sampai akhir. Itu dalam ilmu fikih, kitab fikih, harus bagi yang khutbah artinya membaca doa untuk kaum muslim muslimat, mukminin mukminat dengan bahasa Arab tadi ya. Karena Allah maghfir kan gitu kan, di khutbah terakhir. Jadi ada 6 ya. Bapak hadirin yang saya hormati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu ya karena waktu terus berjalan, makin malam. Bapak-bapak juga mungkin besok walaupun katanya minggu hari libur ya, kan kita selagi masih hidup nggak ada liburnya ya kan, pasti aja ada kegiatan orang hidup makan ya. Ada yang mau silaturahim ke keluarga, atau ada yang rencana mancing sama temannya, silakan, yang penting nggak menerjang larangan Allah gitu aja ya. Hidup tuh nikmati, yang penting jangan menerjang larangan Allah, itu aja. Jadi harus mengingat ya, karena waktu berjalan terus, besok masih aktivitas ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, selalu keluarga kita juga ya diberi panjang umur serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.